Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Salam damai bagi semua yang senantiasa tetap mengikuti dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah hal kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini berbicara tentang kedatangan Anak Manusia pada saat di mana Allah akan menyatakan dirinya. Dan tentu ini berbicara tentang kedatangan yang kedua kalinya. Apa yang harus kita persiapkan? Tentu ketika Anak Manusia atau Putra Allah datang untuk menyatakan kekuasaannya di atas bumi ini, apa yang harus kita persiapkan? Nah, tentu hidup kita, diri kita. Dan kapan? Dan jawaban sederhana adalah sekarang. Sebab Anak Manusia datang pada hari yang tidak ditentukan, yang berarti bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui. Inilah yang disebut dengan misteri Allah. Dalam misteri ini, manusia selalu disadarkan dan diingatkan bahwa pada saat ini, sekarang ini, setiap orang harus berusaha dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dan tentu dengan cara iman, untuk mempersiapkan diri akan kehadiran, kedatangan Sang Putra untuk menyatakan kekuasaannya. Dan hal yang penting yang bisa kita siapkan adalah bagaimana hidup kita menjadi layak dan pantas di hadapan Allah. Inilah hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Tentu kehidupan dunia memberikan segala sesuatu yang indah. Tetapi Yesus hari ini mengatakan, beranikah kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan kita kehidupan kekal? Berarti ada satu sikap keikhlasan, kerelaan untuk menanggalkan dan membiarkan hidup kita dikuasai dan dibimbing oleh satu kekuasaan yang lain yang mampu membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu kekuasaan ilahi. Dan di dalam kekuasaan ilahi kita akan menemukan rahmat kebenaran Allah, kasih, cinta, kebaikan, kedamaian Allah.
Dan itulah gambaran-gambaran kerajaan surga yang sesungguhnya harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Pembaharuan diri, perubahan diri untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, menuju kepada kesucian dan kekudusan, tentu menjadi suatu ciri hidup orang beriman. Perjuangan dan pengorbanan tentu membutuhkan kerelaan. Kerelaan untuk siap memberikan hidup kita secara total kepada Allah. Dan hari ini Yesus memanggil kita semua untuk mempersiapkan diri kita dengan baik, untuk senantiasa menaruh harapan dan cinta hidup kita hanya kepada Allah. Allah yang menyelamatkan, tetapi di sisi lain Allah itulah Allah yang memberikan kita cinta yang sempurna di dalam hidup. Maka marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selagi kita berziarah di dunia ini, persiapkanlah hidup kita secara baik. Dan tentu kehidupan rohani kita terus bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga kelak kita boleh berjalan bersama Tuhan ketika Ia datang menyatakan dirinya kepada kita di dalam keilahian dan harapan bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Allah akan berjumpa dengan Allah dan akan disatukan kembali dengan Allah dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, memberkati dan menguduskan hidup kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.